Halo Mirsa, selamat pagi. Komplotan geng motor menyerang warga di Matraman, Jakarta Timur dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku juga membawa kabur motor warga. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, diduga akibat ledakan kompor gas, kebakaran melanda sejumlah ruko di Jalan Otista, Tegalega, Kota Bandung. Warga pun panik melihat kobaran api dan berupaya untuk menyelamatkan barang berharga. Kebakaran besar melanda sejumlah bangunan ruko di Jalan Otista, Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap 8 bangunan ruko. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang cepat datang ke lokasi langsung berjibaku berupaya memadamkan api. Warga sekitar sempat panik melihat kobaran api yang makin membesar dan berupaya mengevakuasi barang-barang. Saksi mata menyebut kebakaran berawal saat ruko kelontong menyalakan kompor gas dan tiba-tiba meledak di lantai 2 hingga merambat ke bangunan ruko lainnya. Ini dari warung toko ini awalnya kayaknya dari tabung gas. Dari apa, Kang? Dari tabung gas, Kang. Tabung gas. Ada awal gas dari rumah itu? Dari rumah itu kayaknya. Jualan apa tuh, Kang? Rumah itu, Kang? Warung kelontong, Kang, itu tuh. Warung kelontong. Meledak gitu? Meledak kayaknya. Soalnya langsung atasnya itu langsung kayaknya dapurnya dari atas. Langsung gede gitu. 12 unit mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia terjaring razia aparat di diskotik Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pengunjung lain berusaha untuk kabur. Dan setelah tes urin, puluhan pengunjung diskotik positif mengkonsumsi narkoba. Aparat gabungan mendatangi sebuah diskotik di Jalan Nibung Raya Medan Petisah, Kota Medan. Sejumlah pengunjung berebut keluar, namun diadang polisi dan TNI yang telah berjaga di pintu. Salah satu yang terjaring razia diantaranya wanita lanjut usia. Iya, laki-lakinya, Bang. Yang ini. Temankan aja dulu. Kunci rumah. Ini, ya. Ini kunci rumah. Iya. Pegang ya. Udah. Ini kasih siapa aja nih? Pegang aja. Pegang ya. Nanti berhilangan nanti. Setelah digeledah aparat, ternyata wanita lanjut usia ini didapati membawa kaca pirek sabu. Sementara sejumlah pengunjung lain langsung menjalani tes urin. Puluhan orang terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Pemeriksaan dan razia ke tempat hiburan malam. Jadi dari kegiatan tersebut dari hasilnya dapat kita temukan pengunjung yang positif menggunakan narkoba. Nah, oleh beberapa pengunjung yang positif kita amankan dan kita bawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan. Pengunjung yang dinyatakan positif narkoba termasuk wanita lanjut usia yang kedapatan membawa pirek sabu dibawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang tewas dalam kecelakaan maut di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Minibus berpenumpang 7 orang menabrak truk dari arah berlawanan saat hendak menyalip. Kerasnya benturan membuat atap mobil terlepas dan seluruh penumpang terpental keluar. Kerasnya benturan membuat atap minibus ini terlepas usai menabrak truk di jalur Pantura, Tuban, tepatnya Desa Beji, Kecamatan Jenu. Tragis, 6 penumpang dan pengemudinya terpental keluar dari mobil. Akibatnya pengemudi dan 5 penumpang tewas, 1 penumpang mobil selamat. Kecelakaan maut terjadi saat minibus yang ditumpangi 7 orang ini melaju kencang dari arah barat ke timur.
Berawal saat minibus hendak menyalip kendaraan di depannya, tak disangka dari arah berlawanan melaju kencang truk hingga tabrakan tak dapat dihindari. Sedianya para korban akan ke rumah sakit Tuban mengantarkan kartu BPJS dan membesuk keluarganya yang sakit. Sisi nyalip bangetasi, ono truk teko wetan, mas truk ngerem, buak ngeri ditawabrak munting. Terus nyalip gitu ya Pak itu? Jang berpenumpang 7 orang dari arah barat ya, menuju ke timur. Diduga dengan kecepatan tinggi berupaya menyalip salah satu kendaraan, namun belum sempurna mendahului kendaraan yang akan disalip. Dari arah yang berlawanan melintas dengan kecepatan tinggi truk ini, ya, truk yang bersangkutan ini sehingga crash. Ya, ini kita lihat pintu mobil Kijang itu sampai lengket. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Seluruh korban warga desa Dingil Jatirogo ini dibawa ke RSUD Dr. R. Kusmo Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan geng motor menyerang warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Para pelaku menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku juga membawa kabur motor warga. Kamera CCTV merekam saat sejumlah warga tiba-tiba diserang kelompok remaja lain di Jalan Kayu Manis Timur, Matraman, Jakarta. Menggunakan senjata tajam, para penyerang membuat warga kabur. Usai melakukan penyerangan, kelompok remaja ini mengambil sejumlah rokok dan membawa sepeda motor Matic yang terparkir di lokasi kejadian. Aksi penyerangan kelompok remaja ini terjadi saat kondisi jalan sepi. Usai beraksi, para pelaku yang berjumlah 15 orang melarikan diri. Tiba-tiba ada 5 motor, satu motor bertiga. Anak-anak bocah atau pemuda-pemuda atau gimana? Enggak ada Dewasa. Terus gak lama langsung turun, bawa tajam aja. Langsung diudak semua anak-anak gitu. Bagusnya sih anak-anak kecil itu masuk ke gang ya. Kalau saya alihkan ke sana biar dia nggak ke gang gitu. Itu aja sih, nggak lama. Kasus penyerangan ini telah dilaporkan warga ke kantor polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tergeletak dekat stasiun Godangdia, Jakarta Pusat. Korban sebelumnya sempat sarapan di sekitar stasiun. Evakuasi jasad korban menggunakan protokol COVID-19. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pria tergeletak di dekat stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Evakuasi korban dilakukan tenaga medis memakai alat pelindung diri sesuai protokol pasien COVID-19. Menurut saksi, korban sempat mengeluh sakit perut dan sesak nafas usai sarapan di sekitar stasiun Gondangdia. Lagi ketemu, lagi makan, bilangnya lagi sakit nih, sakit apa pusing. Ya udah beli obat, saya bilang makan, saya muter nyapu lagi, balik ke sini sudah meninggal. Penyebab tewasnya korban diselidiki aparat kepolisian Polsek Menteng. Dari Jakarta, Bebe Kristami, Gilang Ramadan, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, ditetapkan sebagai tersangka, artis Reza Artamevia resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan terancam 12 tahun penjara. Reza ditangkap di restoran kawasan Jatinegara, Jakarta Timur usai membeli sabu. Polisi akan memeriksa rambut Reza untuk mengetahui berapa lama ia mengkonsumsi narkoba. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, artis Reza Artamevia resmi ditahan di rutan Res Narkoba Polda Metro Jaya mulai hari Senin. Polisi masih mengejar pemasok narkoba kepada Reza. Reza Artamevia ditangkap polisi di sebuah restoran di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ditangkap, Reza baru saja membeli sabu. Dalam tas Reza didapati satu klip sabu seberat 0,78 gram yang dibelinya seharga 1,2 juta rupiah. Usai penangkapan, polisi menggeledah rumah Reza di Tangerang Selatan dan menemukan alat isap sabu. Sejauh ini pihak Reza belum mengajukan rehabilitasi kepada penyidik.
Kita lakukan penahanan di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Ya, masih kita dalami. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada satu DPO lagi inisial F yang masih kita menanyakan masalah rehabilitasinya. Ya, dari penyidik belum. Memang hak seseorang ada ketentuan peraturannya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Kepada polisi, Reza mengaku kembali mengkonsumsi sabu sejak 4 bulan lalu. Memastikan pengakuan Reza, polisi akan memeriksa rambut Reza Artamevia untuk mengetahui berapa lama mengkonsumsi narkoba. Akibat perbuatannya, Reza terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Luis Ayu dan Ade Ahmad iNews melaporkan. Ketua DPRD Lebak Didi Nur Rohmat ditemukan tewas di kamar hotel kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Polisi memeriksa seorang wanita yang bersama dengan korban di dalam kamar. Sergap segera kembali sesaat lagi.